Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Komisariat IMM Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik teman-teman semuanya beserta jajaran ya dan bidang-bidang yang hadir pada hari ini, dan juga tadi ada saya dengar ada dari IMM cabang ya, cabang dan bahkan di pusat juga ya, Jakarta Pusat ya, Tangsel juga, Cirende juga ya. Mungkin teman-teman tidak asing dengan saya ya, saya sebagai dosen FEB UMJ dan juga sebagai dosen AIK dan juga pengurus AIK, apakah itu di fakultas maupun di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, imaman dan imawati yang saya hormati, dan juga pimpinan komisariat beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah jualah kita bisa hadir, mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan sehingga kita bisa hadir di ruangan ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Teman-teman yang mungkin barangkali yang berasal dari luar, ahlan wa sahlan bikudumikum wa marhaban ya fi Jami'ah Muhammadiyah Jakarta ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya. Dan insya Allah ini adalah momentum yang baik ya buat kita semuanya, terutama bagi kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah. Karena dimulai dari IMM inilah pengkaderan itu ya, bukan hanya IMM, malahan ada di bawahnya IPM ya, pelajar Muhammadiyah di sekolah-sekolah itu. Ini adalah lanjutan pengkaderan. Tapi mungkin teman-teman nggak di IPM bisa di IMM langsung ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Dan juga teman-teman yang mungkin sudah lama ya bergelut, berkecimpung, ada juga mungkin yang baru atau mungkin baru lahir, baru netes gitu ya di IMM ini. Jadi sehingga baru tahu gitu ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita selaku calon-calon perkaderan, calon-calon kader Persyarikatan Muhammadiyah, yang saya rasa perlu kita lestarikan ya kajian-kajian ini. Kita tidak melihat berapa orang pesertanya, berapa orang yang hadir, berapa orang yang peduli, tapi setiap kita harus peduli seberapa besar kepedulian kita untuk komisariat ini atau IMM ini gitu. Tidak perlu kita melihat seberapa besar peduli orang lain terhadap IMM ini, tapi kita sendiri harus memperlihatkan seberapa besar peduli kita secara pribadi gitu ya untuk IMM yang kita cintai ini. Kenapa hal demikian? Karena saya merasakan bahwa berorganisasi itu memang ada masa-masa yang dimana masa semangatnya, masa menggebu-gebunya, ya kan? Ada juga masa-masa di mana kita down, ya kan? Tidak semangat, tidak ada kegiatan, tidak ada yang mau aktif dan segala macamnya. Saya dulu pernah beberapa tahun itu ya aktif jadi pengurus Ikatan Pemuda Muhammadiyah Pusat. Pemuda saya dulu, pusat loh. Dan itu tidak semua orang bisa masuk di situ. Hanya orang-orang pilihan-pilihan, termasuk teman-teman yang mungkin yang berasal dari IMM. Dan sementara saya sendiri tidak di IMM. Pengkaderan luar biasa. Ya. Jadi oleh karena itu sangat bersyukurlah teman-teman yang bisa lahir netes gitu ya dari IMM ini. Karena ini bagian dari salah satu alur pengkaderan yang memang harus dilewati bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pengkaderan yang lebih tinggi lagi nanti. Dan insya Allah nanti ya mudah-mudahan Anda inilah yang akan calon-calon ketua PP Muhammadiyah masa depan insya Allah. Nah, iya. Benar ya? Iya, tidak tertutup kemungkinan gitu ya. Nah oleh karena itu dari sinilah kita harus bentuk ya, dan kita harus gali potensi-potensi kita, termasuk juga gali ilmu dan keahlian kita di bidang apa.
ya. Dan saya merasakan aura-aura gitu ya dari teman-teman ini. Kalau ada beberapa orang saja punya komitmen dan itu bisa dijadikan contoh dan keteladanan, maka insya Allah yang teman-teman yang lain juga akan bisa ikut. Tapi kalau tidak ada satupun orang yang bisa kita jadikan tauladan contoh atau yang bisa kita ikutin dalam sebuah organisasi itu, maka sesungguhnya gagallah organisasi yang kita ikutin atau yang kita bina itu. Maka pengalaman saya dalam berorganisasi itu sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, dia harus tampil lebih dulu ya, tampil lebih di depan, lebih utama dan mengajak teman-teman yang lain. Karena hakikat jadi pemimpin itu adalah sebagai seorang leader. Ya. Leader itu kan yang diikutin. Orang yang diikutin tentu harus orang yang benar, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu saya yakin dan percaya teman-teman ya di dalam mubasnya mungkin ya musyawarah besarnya, musyawarah dalam pemilihan ya, baik itu pimpinan, koordinator dan segala macamnya, ketua bidang, tentu sudah memikirkan bagaimana demi kelanjutan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini di fakultas ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah bukti action yang nyata dengan adanya program-program yang bisa kita jalankan bersama-sama dan kemudian menjadi suatu tradisi ya, tradisi kebiasaan yang ada di organisasi dan juga tradisi di dalam kajian-kajian intelektual yang bisa kita jadikan sebagai sarana kita untuk melatih diri kita. Tidak hanya sekadar mungkin dosen narasumber kita datangkan, tapi juga dari adik-adik imawan dan imawati juga bisa tampil, ya kan? Untuk bisa memberikan pencerahan ya kepada teman-teman yang lain, terutama bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswa yang masih baru gitu. Nah, disitulah kita akan menjadi seorang yang lebih bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Mudah-mudahan hari ini teman-teman, ini bidang TKI ya. Dari dulu saya tuh udah sering diundang di bidang TKI. Saya kirain TKI itu jadi tenaga kerja gitu ya. TKI itu apa? Bidang tablik dan kajian keislaman ya. TKI. Dulu saya sering ngisi di pertanian, IMM pertanian, ada di Fakultas Hukum juga. Pernah juga sering juga di Fakultas Ilmu Pendidikan. Itu pendidikan itu dulu saya ingat betul itu, hampir tamat buku tarjih itu kita bahas ya setiap minggu ya, ada bulanannya juga. Jadi ini awal yang bagus, awal yang indah ya. Mari kita lestarikan, mari kita budayakan ya kajian ketarjihan ini, karena ini adalah bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita benar-benar menjadi seorang kader ya, kader yang militan itu ya bukan hanya sekedar kita ikut DAD kemudian udah selesai seperti itu, tapi bagaimana kita betul-betul kita upayakan di dalam kita berorganisasi ini, kita kaji apa-apa yang sudah ada di dalam organisasi Muhammadiyah itu, termasuk adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Teman-teman di sini saya mau nanya nih, siapa di sini yang sudah punya buku HPT? Udah punya semua belum nih? Jangan-jangan belum punya nih. Jangan-jangan ini datang ke sini emang pengen tahu HPT itu apa gitu ya. Karena belum punya atau belum pernah tahu gitu ya. Atau mungkin sudah pernah disinggung waktu di AD gitu ya. Ya. HPT ya. Itu istilahnya itu buku wajib lah gitu ya. Buku wajib bagi warga Muhammadiyah, terutama nih teman-teman yang basicnya kader gitu ya, yang kader dari IPM, ya kemudian dari sekolah Muhammadiyah, sekarang IMM, mungkin nanti masuk ini ya, tingkat yang lebih tinggi ya. Kemarin tuh saya lihat senior kamu itu, mungkin kamu tahu ya, salah satu teman saya juga, dan itu juga pernah ya jadi beberapa kali mungkin memimpin IMM itu, Mas Alpan namanya, Ramdhani, tahu? Dosen, sekarang dia dari dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Itu kemarin tuh ketemu menteri kalau nggak salah ya. Ya, ketemu menteri, ada fotonya tuh saya lihat, ketemu menteri apa di istana, pokoknya
tempatnya itu luar biasa. Ya. Mereka temu dengan orang-orang besar, dengan orang-orang yang penting, tentu membicarakan hal yang besar juga, membicarakan hal yang penting juga. Salah satunya adalah tentang bagaimana pengembangan apa? Pengembangan keorganisasian kan gitu ya. Kerjasama mungkin yang perlu kerjasamakan dengan pihak-pihak luar gitu ya, terutama dengan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Teman-teman, intinya adalah gini. Anda kenal dengan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, ini di prode saya itu. Dulu ya. Pada zaman saya itu ketuanya Bang Daniel Ansar Simanjuntak ya. Ada yang dengar? Tahu? Sekarang jubirnya Bapak Prabowo ya. Terlepaslah ada isu, ada itu segala macamnya. Tapi kita lihat apa? Dari dia IMM, dari dia IPM, kemudian sekarang apa? Menjadi apa? Jadi orang penting ya di pemerintahan, dan bisa dikatakan kaki tangan dari seorang Menteri Pertahanan Indonesia ya kan, Pak Prabowo. Itulah yang namanya Ketua Pemuda Muhammadiyah ya, prode sebelumnya, sebelum Cak Nanto sekarang ya. Teman-teman, terlepaslah dari prestasi-prestasi yang mereka dapatkan saat ini ya kan. Terlepaslah dari apa yang mereka raih, jabatan atau pangkat, kekuasaan dan segala macamnya. Yang intinya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menjadi seorang kader yang memiliki sebuah visi misi. Mereka itu pasti dilatih semenjak mereka itu di dalam pengkaderan, kan gitu ya, di persyarikatan, apakah itu di IMM, apakah itu di IPM, Pemuda Muhammadiyah, PPM ya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan bahkan kemarin itu dicanangkan juga menjadi pimpinan Pusat Muhammadiyah. Teman-teman, ini hanya sekelumit kisah saja mungkin yang saya ceritakan. Masih banyak lagi kisah-kisah sukses dari teman-teman kita, senior-senior kita yang mereka itu sekarang ini menjabat menjadi orang penting di negeri ini. Meskipun pada prinsipnya Muhammadiyah tidak gila dengan jabatan. Kader-kader Muhammadiyah tidak gila dengan jabatan. Kalau dia gila dengan jabatan, berarti itu bukanlah kader yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya dia dapat jabatan, itu adalah merupakan anugerah atas perjuangannya di dalam organisasi selama ini. Makanya nggak perlu cari jabatan. Makanya dalam bermuhammadiyah itu prinsipnya adalah ya, jangan cari jabatan, tapi kalau dikasih jangan lari. Berarti harus memiliki komitmen untuk menerima jabatan itu. Ya. Jadi pantang untuk mencari jabatan, tapi kalau dikasih jangan lari. Sama gitu ya. Jangan lari dan jangan menolak. Nah, di dalam berorganisasi itu ada orang yang ingin jabatan tertentu, bahkan ada yang bersaing gitu ya. Jadi ketua umum Cirende aja itu kayaknya gini ya. Dulu mungkin teman-teman tahu ya, ada yang namanya Muhammad Rashid Ridho ya. Pernah jadi ketua di cabang juga ya. Cirende itu adik sepupu saya itu. Ya. Itu saya yang masukin dia ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Ekonomi Syariah. Itu salah satu orang yang menurut saya kalau berorganisasi itu mati-matian. Bahkan gara-gara organisasinya itu kuliahnya hampir nggak selesai. Adik saya sendiri, saya ceritakan. Tapi bagaimana dia mengolah kemampuan dan keahliannya itu, ya kan? Dan dari segi speakingnya, kepemimpinannya, leadershipnya, meskipun kuliahnya hampir berantakan dan cenderung tidak selesai gitu. Tapi alhamdulillah dengan motivasi-motivasi dari saya dan dosen-dosen yang lainnya, alhamdulillah wisuda juga. Jadi sampai bapaknya itu nanya sama saya, bapaknya sakit itu. Saya bilang, ini Rashid ini organisatoris banget. Ya, kalau organisasi, kepemimpinan, leadership dan segala macamnya, dia itu sangat aktif. Menurut saya ya, sangat aktif. Kenapa? Saya melihat dimanapun ada kegiatan-kegiatan dia pasti ada, ya, terutama di UMJ ini. Nah, ini bagian dari hal yang menurut saya contoh sederhana juga yang bisa kita contoh dari segi loyalitas, ya kan, terhadap militansi terhadap organisasi gitu ya. Tapi jangan sampai juga ya di sisi yang lain kita ingat bahwa tugas pokok kita bukan hanya organisasi di kampus ini, tapi adalah kita belajar. Oke teman-teman ya, setuju ya? Oke, oleh karena itu mari kita lihat
bagaimana salah satu hal yang sangat penting yang harus kita pelajari di dalam bermuhammadiyah ini, terutama di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu adalah memahami tentang ketarjihan, memahami tentang tarjih dan tajdid. Di Muhammadiyah itu memiliki berbagai macam majelis, ya, bahkan belasan gitu ya. Dan salah satunya adalah majelis tarjih dan tajdid, disingkat dengan MTT, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Itu mulai dari pusat ada, wilayah ada, ya. Dan saya kebetulan juga kader tarjih di wilayah. Saya ikut pengkaderan beberapa kali, beberapa tingkat, sampai kader yang namanya kader tarjih tingkat tinggi. Itu udah level, udah selesai lah gitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana kita memahami ketarjihan ini sebenarnya tidak selesai dengan satu pertemuan, dengan satu kegiatan, dengan satu program. Harus continue dan harus berkelanjutan. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Paling tidak kita memahami bagaimana ya konsep ketarjihan di dalam Muhammadiyah, dan kita bagaimana itu posisi himpunan tarjih itu dan produk-produk tarjih, dan bagaimana manhaj-manhaj dan pokok-pokok tarjih, ya, itu harus kita fahami, termasuk juga bagaimana sejarah ringkas ya tentang tarjih itu, sehingga dia lahir dan sekarang menjadi hal atau lembaga yang sangat penting dan utama di dalam bermuhammadiyah. Lembaga tarjih ini adalah merupakan lembaga yang sangat penting dan utama yang ada di badan Muhammadiyah, yang ada di Muhammadiyah. Baik teman-teman, memahami himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dari sini saya ingin nanya lagi, teman-teman di sini semuanya sudah pernah membaca tarjih belum? Meskipun belum punya tarjih ini. Udah punya tarjih atau sudah pernah baca tarjih belum? Atau himpunan putusan tarjih? Belum. Nah, bagi ini pesan buat ketua generasi yang ke depan ini, terutama nih bagi kabit-kabit misalnya ya. Teman-teman harus memiliki ya salah satu buku pegangannya, panduannya, pedomannya adalah buku tarjih, yaitu himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu. Ya, ada tiga buah itu. Dari tarjih 1, 2, dan 3. Ya, nanti akan kita lihat di sini produk-produk tarjih itu apa aja. Ya, secara umum itu produk-produknya. Di samping juga ada buku-buku pedoman. Yang kedua adalah fatwa-fatwa, ya kan? Yang ketiga adalah wacana-wacana. Ya, itu wacana-wacana itu nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk diskusi, ya, untuk dirumuskan kemudian menjadi sebuah panduan atau pedoman dalam bermuhammadiyah. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, memahami tarjih, tadi biodata saya nggak usah saya ceritain lagi karena panjang itu. Untuk teman-teman informasi saja, silakan kunjungi YouTube saya juga. Di situ banyak materi-materi, baik itu tentang kemuhammadiyahan, tentang al-Islam, AIK, dan juga tentang materi-materi yang lainnya. Silakan dikunjungi. Tadi sudah disebutkan Adi Mansah Channel ya, di subscribe juga ya. Kemudian berikutnya ada Instagram juga dan Facebook. Hanya 3 itu aja, YouTube, Facebook, Instagram. Yang lain nggak ada, ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kenapa pentingnya kita memahami tarjih ini? Karena memang bagian hal yang tidak bisa, mungkin ada operator, kita lanjutkan. Bagian yang tidak bisa dilepaskan dari diri kita. Mohon maaf nih, saya mau cerita. Dulu waktu saya pengkaderan itu ada salah satu narasumber mengatakan bahwa teman-teman, tarjih itu ibaratkan itu pakaian kita. Pakaian. Kalau pakaian itu berarti kan harus dipakai. Benar nggak? Nggak bisa ditanggalkan atau nggak bisa dibuang atau nggak bisa nggak digunakan gitu. Jadi kalau kita sebagai kader atau sebagai ikatan mahasiswa Muhammadiyah, ya, atau ikatan pelajar atau pemuda Muhammadiyah, rasanya tidak akan afdol dan tidak akan bisa dikatakan dia itu sebagai seorang kader kalau dia tidak memiliki tarjih, atau bahkan mungkin pengamalannya sesuai dengan tarjih atau himpunan putusan tarjih tadi. Makanya saya bilang,
ini memang benar sesuai bahwa tarjih itu adalah pakaian bagi kita sebagai seorang kader. Kalau pakaian itu kita tidak pakai, kita tidak gunakan alias kita buang, berarti sama saja kita tidak punya pakaian. Kira-kira gimana itu? Malu kan kita sebagai manusia. Dan sama juga malu kita sebagai seorang kader kalau kita tidak memiliki tarjih. Malu kita sebagai seorang kader kalau kita tidak memiliki himpunan putusan tarjih. Dan apalagi kalau kita tidak mengamalkan ya amalan-amalan Islam sesuai dengan tarjih itu. Nah, oleh karena itu pentingnya kita memahami tarjih. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya, terbayang ya? Jangan dibayangin orang nggak punya pakaian tadi ya. Tapi bayangin bahwa kita betapa malunya kalau kita tidak paham dengan tarjih itu, sementara kita sebagai seorang kader. Itu kalau kita nggak paham tarjih, keder jadinya kan? Bukan kader gitu ya, keder. Oke ya. Oke, apa itu tarjih? Ini sebenarnya bukan apa itu HPT ya, tarjih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Ini saya ini aja. Saya rubah di sini. Kalau himpunan putusan tarjih itu HPT itu adalah produk dari tarjih. Nah, kita bahas dulu tarjihnya apa. Ya, karena ini tarjih ini adalah proses di mana nanti akan melahirkan himpunan atau pedoman-pedoman itu. Salah satunya HPT itu. HPT itu termasuk di antara salah satu produk dari tarjih. HPT namanya. Itu pedoman bagi kita sebagai warga Muhammadiyah. Ya, nanti kamu cari aja di Google itu. Ya, apa itu HPT atau himpunan putusan tarjih? Keluar nanti itu kan. Nah, ya kan? Sebagai buku yang wajib dipedomani yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah, ya kan? Nah, itu akan keluar di Google, itu ada seperti itu nanti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, pentingnya kita memahami tarjih itu sehingga kemudian nanti dari situlah kita akan tahu bahwa ada produk-produknya, di antaranya adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Aktivitas, nah ini yang pertama adalah aktivitas intelektual. Orang yang ditarjih itu adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Artinya memiliki kemampuan gitu ya, wawasan yang luas, kecerdasan. Kenapa? Karena kalau orang yang nggak memiliki intelektual, kecerdasan ya nggak bisa mikir kan gitu ya. Sulit gitu. Teman-teman misalnya punya keahlian di sini, bidang keilmuan, memiliki wawasan yang luas, intelektual yang tinggi. Nah, insya Allah Anda bisa akan bergabung di tarjih ini atau ketarjihan ini, terutama basicnya yang syariah ya. Kemudian yang kedua, respon terhadap realita. Misalnya apa masalah-masalah di realita kehidupan masyarakat itu akan dijawab di tarjih. Misalnya kemarin itu ada masalah sholat itu dijarakin misalnya kan, bukan dijorokin, dijarakin. Ada jarak, itu gimana? Tarjih memandang kan gitu ya. Keluarlah fatwanya kan gitu, keluarlah aturannya. Ini bagian dari hal yang penting, menjawab atas realita problema-problema yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kan begitu ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, pengkajian, bukan penggajian. Gajian belum, masih lama. Pengkajian ya, pengkajian terhadap hukum-hukum. Ya, misalnya salah satunya di antaranya hukum tentang bunga bank, hukum masalah ngerokok, kan gitu ya. Ada kan? Itu lihat. Ya, Muhammadiyah itu sudah menyatakan di dalam fatwanya bahwa bunga bank itu haram dan rokok itu haram. Nah itu, meskipun mungkin masih ada aja kader-kader kita yang ngerokok. Saya percaya dan yakin itu. Ya, saya itu nggak perlu ngelihat Anda ngerokok supaya saya tahu Anda ngerokok, nggak perlu. Dari bau Anda lewat aja saya udah tahu Anda ngerokok. Nah itu teman-teman. Kenapa? Karena saya berpengalaman dulu waktu saya di pesantren 7 tahun itu ada orang ngerokok itu saya bisa ya ngendus gitu ya, orang yang ahli rokok, ahli hisap gitu ya. Ahli hisap sama yang tidak menghisap gitu ya. Iya teman-teman. Jadi mudah sekali untuk mengidentifikasinya gitu ya. Tapi hanya orang yang tidak ngerokok yang bisa gitu. Orang yang ngerokok dia nggak bakalan ngerasa. Percaya nggak itu? Enggak, ya percaya karena dia ininya, kemistrinya nyambung kan, nyatu. Jadi nggak terasa ini ada bedanya yang ngerokok dan yang tidak ngerokok. Tapi bagi orang yang nggak ngerokok, lihat orang yang perokok atau lewat saja itu udah terasa. Paling tidak dari aromanya, kan begitu ya. Aromanya gitu ya. Ya, aromanya sadis gitu ya. Bagi yang nggak biasa itu aromanya ya sangat memusingkan juga gitu teman-teman. Makanya pesan saya adik-adik IMM, tolonglah kalau di sekre ya, kalau ada jangan sampai ngerokok itu. Karena saya masih banyak ketemu gitu ya, teman-teman kamu, bahkan senior-senior lagi gitu ya, nauzubillah. Baik teman-teman ya. Nah, upaya menggali hukum
Jadi hukum itu digali dari yang nggak ada bisa jadi ada, kan begitu ya. Nah itulah upaya yang dilakukan dalam tarjih itu. Kemudian ijtihad. Ijtihad ini kan kesungguhan dalam menggali sebuah hukum. Ya, ijtihad itu kalau kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kalau dulu ulama-ulama zaman terdahulu, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, ya kan, Maliki, mereka semua itu bisa berijtihad secara individu. Tapi kalau kita nggak bisa. Jadi pendapatnya itu ya itu melalui lembaga tarjih itu kan, manhaj tarjih itu. Dengan adanya kumpulan-kumpulan orang-orang yang hebat, memiliki intelektual yang tinggi, ya kan, keahlian-keahlian di bidangnya, maka mereka itu bisa menggali hukum, berijtihad secara bersama-sama. Makanya dinamakan ijtihad ijtimai, yaitu kolektif ya. Kemudian adalah pengambilan hukum, istinbat hukum. Jadi situ dari tarjih itu bisa kita mengambil hukum nanti. Teman-teman, banyak fatwa-fatwa ya yang dimiliki ya di Muhammadiyah ini itu adalah berasal dari lembaga tarjih Muhammadiyah itu, manhaj tarjih itu. Makanya kita harus tahu ini apa aja produk-produk tarjih itu. Ya, nanti teman-teman silakan di-download, ada websitenya, linknya sudah saya terapkan di sini. Silakan nanti Anda kunjungi ya. Kalau bisa Anda miliki bukunya. Yang berikutnya tajdid itu apa? Tajdid itu pembaharuan, pemurnian, perjuangan, modernisasi dan kembali kepada ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Nanti untuk detailnya silakan Anda baca aja tajdid ya. Next berikutnya tajdid. Nah, kemudian bidang pengembangan tajdid, karena kita bicara tentang tarjih berarti tidak bisa juga dipisahkan dengan tajdid. Karena di mana ada tarjih, ada penggalian hukum, istinbat hukum yang baru, berarti ada pembaharuan di situ. Ya. Ada pembaharuan, pengkajian ulang gitu ya terhadap hukum-hukum. Dan juga ada sesuatu yang baru mungkin barangkali yang dulu sebelumnya belum ada fatwanya. Nah sekarang itu dikaji, ya dibahas bersama-sama oleh ulama-ulama tarjih. Kemudian muncullah sebuah fatwa yang bisa digunakan baik itu secara masyarakat di kalangan Muhammadiyah maupun secara umum. Bisa difahami ya? Nah bidang-bidang tajdid itu ada keagamaan, ya next, ya kemudian ada bidang pendidikan, ya tajdid pendidikan itu kita lihat bagaimana ya Muhammadiyah itu sejak awal berdirinya itu sudah muncullah sebuah pendidikan yang memiliki kebaruan dan pembaruan dari sistem yang mungkin ya masih tradisional klasik gitu ya, sehingga muncullah gitu ya didirikan oleh K.H. Dahlan itu ada sekolah-sekolah gitu ya. Dulu belum ada itu. Jadi kalau kita merujuk ya, dan kalau bisa kita katakan bahwa yang paling berhak itu ya menjadi bapaknya pendidikan itu sebenarnya K.H. Dahlan itu. Karena orang yang justru pertama dalam merumuskan sistem pendidikan yang integral itu, integrasi antara yang umum dan agama, yang klasikal, yang memiliki kelas-kelas yang berjenjang. Dan itu mengadopsi juga dari sistem pendidikan yang diadopsi oleh Belanda di saat itu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita tidak bisa menafikan bagaimana sekarang berkembang besarnya, pesatnya pendidikan dari Muhammadiyah yang dimiliki sekarang ini, perguruan tinggi banyak sekali ya, pendidikan dan seterusnya dan selanjutnya. Bidang sosial masyarakat. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Yang paling terpenting di sini adalah HPT itu apa? Ini HPT, H itu himpunan. Next ya. Yang kedua di bawahnya putusan. Jadi HPT itu teman-teman, apa itu HPT? Yang pertama himpunan, H itu himpunan, bukan himpunan mahasiswa Muhammadiyah ya. Himpunan, putusan, bukan himpunan pusat tadi ya, katanya himpunan pusat tadi. Salah sebut Alia ya. Alia ini anak saya juga Alia namanya. Alia Saifana, ini Alia Nabila. Oh, Masya Allah ya. Himpunan, kemudian putusan, kemudian lahirlah tarjih kan. Himpunan putusan tarjih. Kemudian isinya apa? Nah, ini yang cari di Google itu nanti ketemu. Cuman redaksi nggak persis kayak ini ya, karena ini buatan saya sendiri. Tapi intinya nanti adalah bahwa ya di dalam himpunan putusan tarjih itu atau HPT itu adalah ya merupakan sebuah buku ya panduan wajib yang dimiliki oleh setiap warga Muhammadiyah. Jadi belum dikatakan kita ini Muhammadiyah, apalagi seorang kader kalau nggak punya HPT kan begitu intinya itu. Minimal itu punya satu edisi yang terakhir tuh, nomor 3. HPT itu unik. Dia 3 buku, buku 1, buku 1 lagi. Habis itu tiba-tiba muncul 3. Jadi dua-duanya nggak ada. Satu
3 gitu ya. Duanya nggak ada. Nanti akan kita lihat. Mungkin teman-teman cari di Google itu Himpunan Pusat Taklim Muhammadiyah, ada itu. Satu yang coklat, satu lagi yang hijau, satu lagi yang biru kan gitu ya. Nah itu satu, tiga. Yang duanya nggak tahu di mana. Apa satu itu yang satu lagi jadi 2 nggak tahu. Tapi menarik itu. Sampai sekarang masih tanda tanya itu. Tapi nggak ada yang bertinggi-tinggi ya. Ya, karena udah tahu ngelihat oh ini udah ada nih ya. Nah, ini teman-teman, sebelum kita meranjak kepada produk-produk dan metode manhaj tarjih, teman-teman, kalau kita bicara dengan manhaj tarjih atau metodologi tarjih itu, wah luar biasa. Itu paling tidak itu 2 jam membahas tentang manhaj tarjih itu, serta bagaimana cara diskusinya itu dalam mengeluarkan sebuah produk, sebuah fatwa itu luar biasa. Ya. Jadi nggak sembarangan. Lama itu prosesnya. Makanya ada ya kan muktamar, kongres ya kan, ada tanwir, ada semacam itu. Di situ juga ada proses-proses tarjih di situ, ya kan, yang dirumuskan di situ. Maka ada pembaruan dari satu pendapat ke pendapat yang lain gitu ya, fatwa ke fatwa yang lain. Ya, ini sejarahnya teman-teman. Ini ada kalau nggak salah 13 orang ya yang merumuskan ini. Ya. Nah, ini kita lihat ya, dari tahun 1912 itu Muhammadiyah berdiri di Kauman, Yogyakarta. Siapa yang udah pernah ke sana? Pernah ke makam Kiai Haji Madalan? Belum ada? Nah, usahakan nanti teman-teman di akhir kepengurusan IMM ini ya, Hamas ya, ajaklah ke sana ke Yogyakarta, ajaklah ke Karangkajen ya, makam Kiai Haji Madalan di situ. Alhamdulillah saya udah ke sana waktu muktamar kemarin. Saya merasakan baru sempurna menjadi warga Muhammadiyah, apalagi menjadi kader Muhammadiyah ketika saya sudah bisa berkunjung dan bisa mendoakan Kiai Haji Madahlan ya secara langsung di hadapan kuburannya, dan masih banyak tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah serta orang-orang penting lainnya di situ. Di Karangkajen namanya. Cari aja di Google nanti ketemu. Saya di situ. Beberapa hari saya di Jogja, lebih kurangnya 5 hari setelah muktamar juga. Kemudian saya ada seminar di UMY, kemudian sempatkan berkunjung ke makom dan ke kampung Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, menelusuri ya pelosok-pelosok kampung-kampung ya, pinggir-pinggir kampung Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dulu tempat awalnya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di mana dia dakwahnya dimulai. Masya Allah. Termasuk juga di Masjid Gede Kauman. Alhamdulillah. Jadi belum merasakan kita itu sebagai seorang warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, kalau belum berkunjung ya ke tempat yang bersejarah di mana dimulainya perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika saat awal-awalnya mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan termasuk juga ada di situ pendiri IMM, saya lihat makamnya ya. Luar biasa. Maka belum sejatinya, ya belum menjadi anggota sejati ya, militansi gitu ya. Kalau belum berkunjung ya ke pendiri Muhammadiyah dan ke pendiri IMM, termasuk juga ya seperti halnya yang dilakukan udah orang-orang HMI kan gitu ya, Himpunan Mahasiswa Islam ya kan, mereka itu sangat fanatisme ya kan, dengan kita nggak perlu seperti itu banget lah gitu ke pendiri kita, tapi artinya apa, tujuan kita bersilaturahmi atau berkunjung itu, ziarah itu adalah mendoakan ya, mendoakan. Ternyata inilah jejak sejarah, bukti sejarah bahwa ternyata dulu ini mereka ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan organisasi sehingga besar sampai saat ini. Subhanallah, teman-teman. Maka silakan nanti berkunjung. Kalau Anda nggak tahu daerahnya, nanti saya jadi guide-nya. Tapi ongkosnya dibayarin ya. Masya Allah ya. Oke ya. Oke teman-teman. Ini ya semenjak tahun 1928. Ada juga cerita mengatakan 1928 atau 27 ya, oleh usulan Kiai Haji Mas Mansur. Ini faktor-faktor berdirinya tarjih itu faktor internal dan eksternal tentunya ya. Kemudian singkat saja hakikat tarjih apa? Ada 3 di sini saya dapatkan. Pertama adalah melakukan pengkajian ya terhadap ajaran Islam ini. Inilah ya hakikatnya. Jadi melakukan pengkajian. Kalau kita lihat di NU ada yang namanya Bahsu Masail, ya kan? Nah, ada itu. Setiap organisasi itu ada lembaga-lembaga pengkajian terhadap hukum-hukum gitu ya. Nah, kalau kita dikenal dengan manhaj tarjih namanya, tarjih Muhammadiyah.
Nah, ini yang pertama, melakukan pengkajian ajaran Islam sebagai menjadi pedoman ya warga Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Kemudian merespon persoalan-persoalan yang kontemporer, ya, menentukan keputusan organisasi, membutuhkan peran ulama, dan kemudian adalah memberikan fatwa-fatwa ya. Fatwa ini jembatan antara cita-cita syariah di satu pihak dan realitas konkret di masyarakat. Fatwa itu menjadi pengetengah antara ya masyarakat. Nah, jadi bisa dipilih A, B, C, D. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ini memang materinya banyak nih. Semalaman saya bikinnya nih. Sampai tidur jam 2. Ya. Tidur jam 2. 34 halaman semua slide-nya ini. Masih banyak sebenarnya. Ada tadinya itu 60 kayaknya. Cuman kan itu saya masukin metode-metodenya semua. Metode-metode ketarjihan itu ya. Cuman kan nggak muat, saya pangkas lagi. Saya masukin yang penting-pentingnya aja. Karena kalau dilihat dari tor itu, wah itu padat itu. Bisa setengah semester itu belajar kuliahnya. Ya nggak? Bener nggak? Coba tornya itu ya. Satu ini ada 6 atau 7 poin itu yang akan dibahas. Cuman nggak apa-apa, kita ringkas saja. Pokok-pokok manhaj tarjih Muhammadiyah. Pada intinya teman-teman, adik-adik imawan dan imawati, ada 16 itu ya. Ada 16. Nanti silakan dilihat ya. Di dalam materi saya ada 16, diantaranya adalah nomor 1 itu adalah bahwa Muhammadiyah ini dalam beristidlal, mengambil dalil itu adalah terutama Al-Quran dan Sunnah dulu. Al-Quran dan Sunnah, kemudian baru dilihat dari pendapat-pendapat para ulama. Ya. Dan kita ini nggak langsung seperti organisasi lain itu di luar sana kan mereka manhaj ngambil mazhab Syafi'i, ya udah Syafi'i aja gitu. Ya, meskipun mungkin ada melakukan kajian-kajian juga, tapi paling tidak kalau kita terlebih dahulu kita itu melakukan ya pengkajian terhadap ayat-ayat, hadis-hadis, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum yang memang masih dikategorikan masih inilah ya. Ada perdebatan-perdebatan di situ. Kalau yang udah qat'i nggak perlu lagi dibahas, ya kan? Masalah sholat, masalah akidah, masalah ini udah yang mahdoh lah ya, yang mahdoh, yang ghairu mahdoh itu yang memang udah ketentuan kaifiatnya udah ditentukan Allah dan Rasulnya, ya. Tapi kalau yang ghairu mahdoh yang masih konteksnya itu bisa diperdebatkan itu kita lihat dulu teks Al-Qur'annya mana, hadisnya mana, ya. Meskipun ini juga di dalam konteks ibadah mahdoh juga seperti itu ya. Kalau nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya, ya, yang sahihah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam ibadah misalnya. Jadi di sini teman-teman silakan dibaca ada 16, ya, dan juga metode-metodenya ada metode ijtihadi, metode ijtihad yang digunakan Muhammadiyah itu ada yang namanya bayani, ya, kemudian ada namanya qiyasi, irfani, istilahi, ya, istislahi. Nah, ini bagian dan beberapa hal yang memang sangat penting kita miliki, kita fahami bagaimana istinbat hukum atau metode dalam menentukan sebuah hukum yang digunakan oleh tarjih Muhammadiyah atau oleh Muhammadiyah itu sendiri. Nah, sekarang saya masuk ke ini aja teman-teman. Silakan lihat tentang produk-produk tarjih. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal pembukaan, bahwa ada 3 hal produk-produk tarjih itu yang mesti kita miliki. Minimal kita ketahui lah gitu. Karena ini menjadi pedoman tadi, pakaian kita. Ya. Nah, yang pertama itu himpunan putusan tarjih, inilah yang tema kita itu. Himpunan putusan tarjih itu adalah produk-produk tarjih itu. Nah, ini salah satunya produk-produk tarjih. Produk-produk tarjih ini perlu dikenalkan, apakah itu ke mahasiswa, ke tenaga pendidikan, ke dosen, ya, ini sangat penting. Putusan tarjih, nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini satu juga nih, satu, tiga. Yang satunya nggak ditulis satu, karena dulu kan asumsinya tetap satu aja bukunya kan. Ternyata yang satu itu direvisi lagi, satu lagi. Ya, kemudian yang satu tiba-tiba ada 3. Saya nggak nemu yang 2-nya. Teman-teman mungkin ada yang 2. Ya. Nah, ini karya atau bisa dikatakan ini adalah produk dari tarjih. Nah,
Minimal nih teman-teman, kalau untuk pedoman ibadah yang nomor 1 ini, 1. Kalau yang untuk pengembangan ini nomor 3. Karena di situ ada fikih air, ya kan? Tentang masalah ini kemarin itu ya kebencanaan dan segala macam, banyak lah. Bahkan sampai dibahas tentang bagaimana prinsip keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam Islam itu. Tapi kalau ini tentang ibadah lebih khusus ya, lebih spesifik. Nah, berikutnya produk-produk tarjih itu yang kedua adalah fatwa-fatwa. Bisa diunduh nih di tarjih.muhammadiyah.or.id. Silakan di-download, banyak banget itu fatwa-fatwanya. Ya, cukuplah buat ngabisin memori HP ya, kalau HP ya. Kalau download aja di ini, di komputer ya. Silakan. Inilah produk tarjih itu yang kedua, fatwa-fatwa. Sedangkan yang ketiga adalah wacana-wacana. Apa itu wacana-wacana? Penjelasan seputar wacana dan gagasan yang dilontarkan untuk memancing dan menumbuhkan semangat jihad, ijtihad yang kritis serta menghimpun bahan-bahan stok ide permasalahan yang ada di masyarakat untuk didiskusikan. Wacana-wacana, ide-ide. Ya, ide-ide itu nanti dikembangkan, didiskusikan sehingga menjadi sebuah fatwa. Fatwa udah jadi sehingga jadi himpunan putusan. Nah, itu. Jadi ada dari wacana, level bawah itu wacana dulu, kemudian fatwa-fatwa, kemudian jadilah sebuah pedoman kan gitu. Nah, baik teman-teman, ini dinamika karena ada di situ editornya dinamika, saya masukin ada 5. Silakan teman-teman lihat ya, tarjih merupakan satu-satunya lembaga Muhammadiyah yang menghidupkan ijtihad secara terus-menerus. Pembentukan lembaga tarjih telah dibentuk sejak 1928, tadi 27 ya. Udah ada cikal bakalnya. Tarjih terbentuknya karena adanya khilafiyah di kalangan Muhammadiyah. Ada khilafiyah. Jadi kalau udah ada pedomannya nggak perlu khilafiyah lagi, sama aja rujukannya, sama aja kita kan, nggak perlu debat lagi. Ada pedomannya kan gitu. Nah, kemudian tarjih memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama di kalangan Muhammadiyah. Kemudian menghindari perpecahan dan pertikaian di kalangan Muhammadiyah. Karena banyak juga ya ada perdebatan sehingga tidak berkesudahan gitu, berkepanjangan, debat kusir gitu. Akhirnya adalah tarjih untuk mengenengahi. Nah, udah terakhir, thank you. Baik teman-teman, itu saja mungkin barangkali setelah ini thank you ya. Materi kita, saya ringkas saja karena ini udah sholat, saya nggak bisa melanjutkan lagi. Mudah-mudahan teman-teman dari materi ini bisa membuka wawasan kita untuk lebih giat lagi merujuk ya, mereferensi kepada buku-buku tarjih yang sudah ditetapkan Muhammadiyah. Dan minimal nih Pak Ketua, itu di sekre harus ada itu. Jangan sampai di komisariat nggak ada buku tarjih. Nah, nanti insya Allah ke depannya secara bertahap kita masuk ke materi-materi tarjihnya. Misalnya dimulai dari toharohnya, istinjaknya, kan gitu ya. Membahas tentang air, masalah tentang hadas. Kemudian masalah tentang mandi wajib, ya kan? Tayamum, luar biasa. Ini lengkap. Namanya pedoman. Pedoman itu harus lengkap. Masuk nanti dengan ibadah, sholat fardu, sholat sunnah dan seterusnya dan sebagainya. Sampai nanti urusan masalah keluarga dan rumah tangga. Oke teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih atas kesediaannya dan undangannya teman-teman. Insya Allah saya siap lagi diundang jika ada teman-teman ingin mendengarkan nanti pemaparan dari kajian-kajian tentang ketarjihan ini, tentang ibadah, tentang muamalah, silakan nanti. Tentang kemuhammadiyahan juga silakan. Insya Allah saya siap nanti. Untuk IMM saya nggak pernah katakan tidak. Wah, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi fastabiqul khairat. Demikian saja ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.